Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih ada Pak Insinyur Sodikin Sadek, Menkes di sini sebagai Direktur Pengawasan Alkes Kemenkes. Ada Dr. Ede Surya Darmawan, Ketua PPI YAKMI, dan ada Prof. Eko sebagai Presiden PTPI. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini ada juga Cuk Putri, Pak Yusuf, ada Pak Bambang, Pak Hilman Hamid, ya ada Pak John Budi dan lainnya, dan beserta atendi sekalian. Ya, saya akan share dulu sedikit rencana rundown kita. Hari ini adalah program seminar kita yang kedua, yang sebelumnya telah kita lakukan, yaitu HVAC dan ruang isolasi di era new normal. Untuk seri kedua adalah perancangan rumah sakit RS dan gas medik era new normal. Dia akan berafiliasi menjadi satu blok besar, yaitu Master Plan Rumah Sakit Daerah Kebiasaan Baru. Oke, nah ini rundown-nya. Kita akan dimulai dengan pembukaan oleh Pak Sodikin, kira-kira 5 menit. Lalu akan dilanjutkan oleh Pak Ede, dilanjutkan oleh Prof. Eko, sekitar 15 menit. Dari situ akan dilanjutkan ke penyampaian materi. Kita akan ada post-test yang dilakukan 10 menit sebelum acara sampaian informasi materi selesai, akan dibuka, lalu 10 menit dikasih untuk ngisi post-test. Dan Q&A kita perkirakan sekitar 30 menit sampai 1 jam. Baik, itu kira-kira rundown-nya. Kita bisa mulai dengan acara kita. Silakan bisa dimulai oleh Pak Sodikin untuk menyampaikan kata pembukaannya. Silakan Pak Sodikin. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Eko, Pak Hilman, Pak Ede, kemudian Pak John Budi, apa kabar? Pak Bambang, ya, Pak Yusuf Umar, ya, Pak Ipan, jadi kawan saya semua. Kami dari Kementerian Kesehatan, asosiasi atau profesi itu adalah mitra kami. Kami sebagai regulator, ya sangat berterima kasih atas keaktifan daripada asosiasi ini. Ya, memang asosiasi ini sempat ngilang, ya. Dulunya memang namanya HATIMI, yaitu Pak Hilman mungkin yang paham betul HATIMI, ya. Himpunan Ahli Teknik Instalasi Medik Indonesia, kemudian berubah menjadi HATPI waktu itu, ya, tahun 2014-2015, ya, ketuanya almarhum Pak Joni Sinaga. Kemudian tahun 2018 mungkin saya rinci lagi, yaitu berubah menjadi PTPI, ya. Jadi Persatuan Teknik Perumahsakitan Indonesia. Jadi intinya di dalam PTPI ini adalah ingin adanya anggota-anggota yang betul-betul paham khususnya untuk di teknik perumahsakitan ini. Ya. Dari mulai memang bagus sekali, mulai dari master plan, karena master plan ini atau rencana induk ini muaranya dari situ, ya. Karena memang dari mulai tata ruang sampai ke instalasi listriknya, lalu sampai gas medis yang saat sekarang ini akan dibicarakan oleh para ahli. Ya, mudah-mudahan dalam pertemuan ini menambah wawasan, menambah pengetahuan, ya, kepada teman-teman, khususnya teman-teman di rumah sakit. Jadi memang agak sulit di Indonesia ini karena engineering di hospital itu sangat sedikit, ya. Paling enggak yang paling banyak itu engineering di hospital itu banyakkan yang khusus untuk medical equipment, ya, dari ATEM, ya. Namun kalau sudah bekerja di rumah sakit, di hospital, tidak hanya medical equipment, tetapi semuanya dari mulai air, listrik, kemudian tata ruang dan sebagainya itu tanggung jawabnya teman-teman engineering. Nah, jadi ini sangat bagus dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan
dengan baik dan seterusnya akan ditindaklanjuti. Mungkin barangkali bisa dibuatkan klaster-klaster untuk khusus peminatan untuk penambahan pengetahuan atau knowledge ya per bidang ya. Listrik di rumah sakit, kemudian vakum medik atau instalasi medik di rumah sakit, karena banyak sekali rumah sakit yang membuat atau dengan master plan yang dibuat tanpa mengetahui katakan di mana letak daripada tata ruang, kemudian listrik mediknya dan instalasi medik. Saya mendukung sekali dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan ini bisa sukses ya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Eko, Presiden dari PPPI yang sudah memfasilitasi ini, juga Pak Hendy yang tidak henti-hentinya terus mengajak meeting ya khusus untuk mengembangkan ini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada para peserta. Ya mohon bisa aktif, mungkin bisa di dalam meeting ini. Terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sodikin atas kata pembuka dan beberapa sejarah tentang PTPI ini tumbuh. Memang ada beberapa tahapannya sehingga kita sampai sekarang. Kita berharap ini menjadi semakin masif dan lebih eksis. Demikian. Terima kasih Pak Sodikin. Lalu untuk sambutan kedua, kami akan mengundang Dr. Ede Surya Darmawan untuk bisa memberikan gambarannya. Kita melakukan kerjasama PTPI dengan IAKMI karena memang banyak irisan yang bisa terjadi. Itu sebabnya kami juga mengundang Pak Ede, bisa kita berikan sambutannya agar kita menjadi sinergi untuk ke depan, untuk jangka panjang. Mungkin begitu. Silakan Dr. Ede, bisa berikan kata sambutannya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Prof. Eko, Pak Sodikin. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan seluruh para pembicara dan juga tentu saja inisiator kita Sekjen PTPI yang kita banggakan, Mas Henry. Mas Henry ini sudah banyak banget kerjasama dengan kami di IAKMI ya untuk aplikasi kita aman gitu ya. Nah, berbicara tentang gas medik dan vakum medik, ini kadang-kadang kalau dalam diskusi-diskusi termasuk di perkuliahan S2 perumah sakitan, karena kebetulan nih Mas Henry, kita bisa kerjasama lebih jauh juga. Saya saat ini kebetulan juga selain ketua IAKMI, ketua Perhimpunan Pendidikan Magister Perumah Sakitan se-Indonesia. Jadi sebenarnya ini sebuah peluang kita kerjasama lebih banyak ya. Kalau infonya sampai ke saya duluan, saya sampaikan Bu. Nanti sekitar 15 prodi dan peminatan perumah sakitan bisa langsung belajar mahasiswanya yang S2 ini. Nah, di dalam kuliah itu kadang-kadang kita suka melupakan aspek ini. Artinya tidak masuk sebagai aspek kuliah. Menyerahkan kepada ahlinya. Nah, menyerahkan kepada ahlinya inilah yang barangkali harus kita segera selesaikan supaya segera dipahami dengan baik-baiknya. Ya. Nah, dengan demikian barangkali kita ingin proses ini semakin hari semakin baik dan tentu saja kita mengharapkan vakum medik dan juga gas medik ini adalah sesuatu yang sangat vital yang mesti dipelajari dan dipahami oleh para pengelola rumah sakit sehingga diberikan perhatian yang sebaiknya. Karena ini termasuk ke dalam tata kelola klinik yang barangkali harus diberikan perhatian. Dan adanya PTPI sebenarnya memudahkan ya. Jadi betul-betul terjadi interkolaboratif profesional, ya, interprofessional collaboration dan interprofessional education-nya juga harus dilakukan dengan demikian. Maka kualitas rumah sakit kita semakin hari semakin baik dan adanya gas medik dan vakum medik ini menjadi sebuah bukan sekedar pelengkap ya, tapi memang suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Dengan demikian rumah sakit kita betul-betul berkualitas. Dan serial webinar yang dilakukan oleh PTPI, IAKMI sangat mendukung karena tentu saja ini bagian dari sebuah proses pencerahan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Saya kira ini penghargaan yang bisa saya sampaikan kepada Prof. Eko
Mas Handri, kemudian Pak Sodikin dan seluruh pembicara. Mari kita diskusi dengan baik dan semoga bisa menghasilkan arahan serta keputusan-keputusan yang bisa memperbaiki proses pelayanan rumah sakit, khususnya dalam konteks gas medik dan vakum medik. Saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa berlama-lama nih karena sedang menikmati rumah sakit. Enggak, berkunjung ke rumah sakit lebih tepatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Ini luar biasa. Kita sering ketemu di YAPMI, lalu sekarang kita coba lebih besar lagi Pak yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan kita bisa gabungkan lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Edi atas waktu dan atas sambutannya. Baik, selanjutnya bisa kita undang Prof. Eko sebagai Presiden PTPI untuk memberikan beberapa arahan atau catatan yang bisa kita saksikan bersama. Silakan Prof. Eko. Oke, terima kasih Pak Indi. Jadi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Dan mudah-mudahan diberi kesehatan kita semua. Jadi yang saya hormati Pak Sodikin Sadik, kemudian para senior, di sini ada Pak Hilman, saya hormati juga Pak Ede, kemudian Pak John, Pak Bambang, Pak Yusuf, dan juga kawan-kawan yang lain, serta peserta sekalian. Jadi saya mohon izin untuk share screen dulu Pak Indi, bisa saya mulai share screen-nya? Oke, sudah bisa Prof, silakan. Ya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah. Oke, ya. Saya akan mencoba untuk memperkenalkan kembali PTPI, karena kalau saya lihat, dari daftar peserta yang ada, sebagian besar, lain dari yang sebelum ini. Jadi saya ulang kembali beberapa hal. Jadi yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih ya pertama kepada Kementerian Kesehatan Indonesia Republik Indonesia yang selalu mendukung upaya-upaya PTPI untuk membangun rumah sakit yang smart. Kemudian juga YAPMI yang hari ini diwakili oleh ketuanya sendiri, Pak Ede, terima kasih sekali karena tanpa ini mungkin kami juga agak berat untuk melakukannya. Kemudian juga mungkin dari peserta yang dari Persi, Ikesindo, kami juga berterima kasih serta tidak lupa pihak lainnya yang turut berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan seminar ini. Jadi hari ini tadi sampai jam 7 pagi kita lihat peserta ada sekitar 692 yang terdaftar. Mulai dari Aceh sebetulnya ya hari ini Papua tidak nampak. Minggu lalu ada. Papua dan Papua Barat. Ini tidak begitu urut ya. Jadi masih ada. Kemudian artinya dari seluruh provinsi ada. Kalau minggu lalu yang tertinggi dari Jakarta, nah minggu ini dari Jatim ternyata yang tertinggi. Kemudian diikuti Jabar, Jateng dan Jakarta. Kemudian kalau dari instansi kita lihat di sini rumah sakit adalah yang tertinggi, lebih dari 50%, atau tepatnya 361, mungkin sekarang ini sudah bertambah lagi, dari 692 peserta. Kemudian diikuti oleh universitas, perusahaan juga hampir sama, jumlahnya dengan yang kemarin. Puskesmas juga masih ada, cukup banyak juga, seperti minggu lalu. Kemudian dari dinas kesehatan, kemudian dari klinik, dan lain-lain. Jadi totalnya 692. Jadi mungkin ya memperkenalkan kembali PTPI ini didirikan tahun lalu, jadi pada bulan Oktober, kemudian oleh Kemenkumham juga disahkan pada awal November. Ya. Nama kita adalah Indonesian Association of Hospital Engineering, atau dalam bahasa Indonesianya Perkumpulan Teknik Perumahasakitan Indonesia. Jadi PTPI ini adalah berinduk pada IFHE, yaitu International Federation of Healthcare Engineering. Jadi sebelumnya namanya adalah International Federation of Hospital Engineering, baru akhir tahun lalu setelah kita berdiri berubah menjadi Healthcare Engineering. Tapi ya kita mungkin tahun depan atau beberapa tahun lagi juga akan mengacu pada nama yang akan baru ini. Jadi kalau IFHE sendiri berdiri sudah cukup lama, tahun 70. Jadi mereka mengcover beberapa area dalam pengelolaan hospital dan healthcare facility, artinya termasuk puskesmas, klinik, ya. Kemudian meliputi mulai dari desain, konstruksi, engineering, commissioning, sampai dengan manajemennya.
Jadi kalau di Amerika ada nama ASHE, nah sementara di kita namanya adalah IAHE ataupun PTPI. Visi kami adalah untuk menjadikan organisasi ini adalah organisasi utama yang mendukung implementasi rumah sakit yang smart. Jadi ini sesuai dengan amanah undang-undang, yaitu rumah sakit yang selamat, bermutu, dan bermanfaat, aman, bereka baru, serta terjangkau. Oke, jadi smart hospital artinya adalah ini, dalam arti kepanjangannya. Jadi mengingatkan kembali apa itu selamat, yaitu selamat ini adalah terbebas dari bahaya. Jadi nanti hubungannya dengan patient safety. Kemudian bermutu, kalau menurut tata bahasa adalah memiliki kadar ataupun derajat, ataupun berstandar. Kemudian bermanfaat, kemudian aman, aman ini aman dari gangguan. Dalam hari ini kalau menurut tata bahasa adalah pencuri ya. Kemudian reka baru, artinya adalah inovasi, jadi proses pemanfaatan teknologi ataupun yang lain-lain dalam menambah nilai pada suatu korporasi. Kemudian terjangkau, artinya adalah tercapai ataupun terbeli. Jadi dasar hukum PTPI ini dikembangkan ada dua paling tidak yang menjadikan dasar hukum kami, yaitu pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa sediaan farmasi dan alkes ini harus aman, kemudian dalam hal ini bermanfaat, kemudian bermutu dan terjangkau. Kemudian juga dari Undang-Undang tentang rumah sakit, bahwa rumah sakit ini mempermudah, harus mudah diakses, selamat untuk pasien, masyarakat, dan lingkungan, bermutu, dan mempunyai kepastian hukum. Nah, berdasarkan itu, maka ya kita mempunyai visi dan misi adalah untuk menjadikan rumah sakit Indonesia yang smart tadi. Jadi visi kita itu, misi kita tentunya terus-menerus mendorong upaya-upaya pemerintah, asosiasi, dan juga perusahaan untuk menjadikan rumah sakit Indonesia smart. Jadi saya ulang lagi, smart adalah selamat dari bahaya untuk pasien, staf, dan lingkungan. Kemudian bermutu dalam pelayanan, artinya terakreditasi dan berstandar internasional. Akhirnya aman, aman dari kriminal ya. Aman adalah bukan patient safety, tapi aman dari kriminal. Kita harapkan rumah sakit aman dari pencuri, koruptor, dan penyuap. Kemudian bereka baru untuk perbaikan, supaya rumah sakit ini cepat, tepat, dan bermanfaat, serta terjangkau untuk seluruh kalangan, dari sisi aksesnya dan juga harganya. Jadi ini ada harapan kita untuk PTPI ini. Kemudian dari sisi SDM-nya ataupun kepakarannya, jadi ini pun kita sesuaikan dengan Undang-Undang Rumah Sakit, bahwa pasal 7 rumah sakit harus memiliki persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, SDM, dan peralatan. Jadi yang merah ini yang kemudian menjadi fokus kami. Baik itu instalasi air, mekanik, elektrikal, gas medik, uap, pengelolaan limbah, kebakaran, evakuasi, tata udara, IT, dan ambulan. Nah, dalam pasal 11 juga disebutkan bahwa dalam pengoperasian pemeliharaan ya, yang berkaitan dengan tani harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Disinilah sebetulnya PTPI mengisi. Ya, kemudian juga syarat bahwa rumah sakit juga harus memiliki tenaga medis, dan saya coret penunjang medis, mudah-mudahan ke depan menjadi tenaga teknik yang ya bertugas di rumah sakit. Kemudian di pasal 16 juga diulang kembali bahwa rumah sakit harus memiliki petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Jadi rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal yang salah satunya saya sebutkan tadi, tidak diberikan izin atau dicabut atau tidak diperpanjang izinnya. Jadi berdasarkan inilah maka kami merasa terpanggil untuk mencoba mempersiapkan SDM-SDM yang kompeten di bidangnya, termasuk juga pendukungnya. Jadi di PTPI sendiri kami ada 3 fungsi, yaitu fungsi untuk melakukan formulasi, pelatihan, sertifikasi, dan penilaian hal-hal yang berhubungan dengan sistem di rumah sakit. Tentunya yang ini berhubungan dengan Kemenkes di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Kemudian kami juga berhubungan dengan industri-industri penunjang rumah sakit, baik itu alkes ataupun furniture ataupun hal-hal lain yang digunakan untuk rumah sakit. Nah, tentunya ini bersinggungan dengan Direktorat Jenderal
Farmalkes. Kemudian kami juga mempunyai fungsi untuk mencoba mengelola SDM teknik rumah sakitan yang di Kemenkes nanti tentunya berkaitan dengan BPP SDM. Nah, kementerian lain yang mungkin terkait dengan PTPI adalah Kemenperin untuk industrinya dan Kemendikbud untuk SDM-nya. Jadi ini akan kami terus menerus koordinasikan sehingga terjadi link and match antara organisasi dan pemerintah serta industri. Jadi fungsinya tadi bahwa PTPI akan melakukan formulasi. Hari ini fungsi kita untuk memberikan pelatihan, seminar. Kemudian ke depan kita akan mencoba perlahan untuk melakukan penilaian dan juga sertifikasi dalam bidang teknik rumah sakitan, peralatan medis, sistem informasi dan komunikasi kesehatan serta SDM teknik rumah sakitan. Jadi ini adalah fungsi kita ataupun fungsi PTPI. Jadi berdasarkan Munas sebelumnya kami ada Dewan Pengawas, Dewan Pakar, Presiden serta Wapres yang membidangi 3 fungsi tadi. Ya, industri penunjang, sistem rumah sakit, dan SDM. Dan ada para ketua. Jadi ketua ahli, misalnya teknik tata udara, teknik tata air, teknik tata listrik, dan seterusnya. Jadi ada ketua teknik dan diharapkan nanti juga sampai daerah-daerah. Kemudian dari segi keanggotaan, ya dimulai dengan ahli teknik pertama sampai dengan ahli teknik kepala utama. Kemudian saat ini saya dipercaya menjadi presiden, kemudian Pak Suparjo, Insinyur Suparjo menjadi Wapres, kemudian Pak Dr. Beni sebagai Wapres bidang sistem rumah sakitan dan Pak Dr. Basari sebagai Wapres bidang teknik rumah sakitan. Kami juga terima kasih Pak Sodikin karena sudah bersedia menjadi Ketua Dewan Pengawas PTPI. Kemudian Pak Hendi sebagai Sekretaris Jenderal untuk PTPI ini. Nah, dari segi bidang keahlian yang saya tadi sebutkan, kalau kita lihat sebagai sistem, maka master plan adalah salah satu bidang keahlian kita, dan juga sistem pengelolaan dan informasi rumah sakit. Ini 2 bidang yang umum ataupun general. Nah, kemudian khususnya ketika kita melihat prasaran ataupun sarana prasarana rumah sakit, maka bidang-bidangnya termasuk di sini tata air, tata udara, gas, mekanik, listrik, bangunan, alat medis, proteksi, limbah, sistem keamanan, kebakaran, telekomunikasi, sistem pergerakan, transportasi, dan evakuasi. Ini adalah bidang-bidang yang ada di kami. Kemudian kalau kita lihat dari tekniknya, ya mulai dari teknik arsitektur, kimia, mesin, elektro, sipil, biomedik, radiasi, komputer, lingkungan, keselamatan, telekomunikasi, dan teknik-teknik lainnya yang terkait. Kemudian ya kita bekerjasama tentunya dengan yang lain-lain, dengan kementerian dan berbagai macam asosiasi. Termasuk positioning kita kalau di rumah sakit tentunya ada Persi, ada IAHE nanti ataupun PTPI, IKTMI, ada ICAE. Jadi positioning kita mencoba untuk mengelola yang di bagian teknik. Kemudian sebagai keanggotaan kita ada 2 jenis, yaitu keanggotaan perorangan dan keanggotaan institusi. Jadi perorangan adalah ahli teknik yang berpendidikan sekurang-kurangnya S1 dalam berbagai bidang yang diperlukan oleh rumah sakit. Sementara institusi adalah rumah sakit ataupun perusahaan ataupun institusi pemerintah bahkan dibolehkan juga yang memiliki anggota minimum 10. Jadi kepalanya ataupun manajernya tidak harus teknik, asal membidangi bidang-bidang ini. Ini adalah jenis keanggotaan yang ada di kami. Kemudian tentunya untuk menjadi anggota perorangan, kami akan melakukan sertifikasi ke depannya. Jadi ada sistem scoring yang kami lakukan. Jadi mulai dari kalau pertama daftar lulus S1, ya anggota tapi belum penuh. Kemudian setelah 2 tahun menjadi ahli teknik pertama. Kemudian ahli teknik muda, madya, utama, kepala, dan akhirnya kalau ada 28 tahun pengalaman menjadi ahli teknik kepala utama. Nah, di sini salah satu sistem yang kita gunakan adalah ataupun kita memberikan nilai untuk pelatihan. Jadi setiap pelatihan PTPI misalnya 3 jam, nanti dalam sertifikat kita akan nyatakan 3 jam dan itu menjadi salah satu sumber skor di PTPI atau ketika keanggotaan PTPI.
Tentunya kami mencoba untuk memberikan manfaat kepada anggota dan anggota perorangan dan korporasi, ya. Baik itu pendapatan langsung atau tidak langsung, ilmu dan pengalaman, penyaluran ide, jaringan, pengakuan dan seterusnya. Nah, untuk tahun 2020 ini kita akan mencoba memberikan seminar, jadi seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, rutin berbagai macam hal. Kemudian pada beberapa waktu yang akan datang kita juga akan melaksanakan konferensi yang berkaitan dengan teknologi dan kebijakan untuk mendukung kebiasaan baru pasca COVID-19. Jadi ini adalah konferensi, jadi kami undang semua lagi untuk ikut dalam konferensi ini. Jadi merumuskan new normal di era merumuskan protokol di era new normal. Jadi ini didukung oleh kantor staf presiden dan juga kementerian lainnya dan dari negara-negara lain juga. Jadi pada hari ini kami juga mengundang para ahli teknik, kemudian juga para industri dan rumah sakit untuk bergabung sebagai anggota, apakah itu perorangan untuk yang teknik atau korporasi bagi yang non teknik atau yang korporat ya melalui website kami. Jadi ini www.iahe.org. Kemudian di situ nanti ada guideline-nya apakah itu personal ataupun korporasi. Kemudian untuk informasi juga untuk sertifikat. Jadi sertifikat di minggu lalu kami upayakan bisa didapat mulai hari Senin karena kami masih dalam proses untuk mengembangkan database-nya. Jadi ini adalah contoh sertifikat PTPI nantinya. Pertama nanti akan terdapat nomor referensi digital terregistrasi dalam PTPI. Jadi nanti kalau sertifikat ini di-scan kemudian tidak ada dalam database, maka sertifikat itu adalah palsu ataupun itu tidak terregistrasi. Jadi hanya yang lulus ujian saja, kemudian hanya orang yang mempunyai nama di database ini saja yang kemudian mempunyai sertifikat. Jadi itu kita pastikan karena hal ini berkaitan nanti dengan sertifikasi yang akan dilakukan oleh PTPI. Dan di sini pun kita sudah berikan durasi pelatihannya selama berapa jam. Jadi ini adalah hari atau minggu yang kedua, artinya kalau misalnya ikut yang lalu, ikut sekarang, berarti menjadi 6 jam. Kemudian semua tanda tangan adalah digital untuk menghindari penyalahgunaan. Ya. Jadi sertifikat ini bisa di-download, karena intinya bukan kertasnya, tapi registrasi di dalam database kami. Jadi ini bisa di-print dan digunakan sendiri untuk berbagai keperluan. Jadi kita menjadikan sertifikat ini terverifikasi, terpelihara dan tentunya terpercaya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat kita harapkan ini bisa diakses nanti mulai hari Senin pukul 3 sore. Jadi pertama adalah lulus batas minimum pre dan post test seperti tadi yang dikemukakan oleh Pak Hendi. Kemudian perlu subscribe ke YouTube PTPI. Jadi karena sudah ikut sebelum ini, jadi perlu diakses. Nanti akan ada 4 YouTube di sini untuk yang sebelum ini. Kemudian perlu memberikan like atau komen untuk kami supaya bisa mendata sesuai dengan emailnya masing-masing. Jadi tulis hadir ataupun bermanfaat dan kata lainnya. Nah selanjutnya ketika emailnya sudah terregistrasi di sana, maka PTPI akan mengirimkan sertifikat melalui email yang digunakan dalam subscribe ke channel PTPI. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat mengikuti seminar.